siang Nabila. Ini yang Nabila tadi malam itu saya kan? Iya, Ibu. Gimana keadaannya Nabila? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelumnya Nabila udah pernah belum mengikuti sesi konseling? Belum. Oke, baik. Sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah proses bantuan untuk memecahkan masalah individu dan mencari solusinya. Terus di sini kita juga ada namanya akses kerahasiaan Nabila. Jadi Nabila bebas aja mau cerita apapun, nggak akan dibocorin ke siapa-siapa. Jadi Nabila tenang aja ya. Nabila bisa cerita apa aja di sini. Boleh bisa kita lanjut Nabila? Bisa, Ibu. Jadi gimana? Jadi karena kali ini tuh Bu, Bunda tuh lagi sering merasa nggak pede, Bu. Kayak percaya diri kita tuh menurun. Karena bila lihat teman-teman itu lebih baik dibandingkan Bunda. Hal akademik ataupun yang lain. Itu Nabila merasakan rasa tidak percaya diri itu waktu kapan? Waktu kumpul-kumpul bareng teman di keramaian, Bila merasa kayak teman Bila tuh ketika jawab soal dosen tuh bisa aja dia, atau ketika ujian dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan Bila walau berusaha belajar juga, tapi Bila nilainya nggak sebaik dia. Baik Bila, saya paham apa yang Bila rasakan. Pasti itu berat kan Nabila, sering apalagi rasanya tuh membandingkan diri dengan orang lain, merasa diri tidak cukup. Seperti itu kan Nabila yang rasakan? Iya, Ibu. Terus biasanya kalau Bila kayak gitu merasakan rasa tidak percaya diri, apa yang Bila lakuin? Biasanya Bu, Bila sebenarnya udah kayak Bila lihat teman-teman Bila tuh nilainya bagus-bagus, bisa jawab pertanyaan dosen. Jadi Bila berusaha untuk bisa mengimbangi atau nggak setara dengan dia. Tapi Bila udah belajar sampai larut malam, sampai jam tidur Bila tuh berantakan, tapi tidak ada hasil, Bu. Mungkin itu bukan tidak ada hasil Nabila. Nabila lebih membandingkan diri ke orang lain daripada melihat diri Nabila sendiri. Pasti semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nabila juga punya kok kelebihannya seperti. Tapi saya tidak tahu Bu, kelebihan saya apa. Tadi itulah yang Nabila bilang, seperti contohnya Nabila tiap malam belajar, terus juga berusaha untuk memperbaiki diri dari orang lain juga kan, itu juga termasuk kelebihan Nabila. Belum tentu kan orang lain itu dia pinter kerja keras malam, nggak tidur belajar gitu, itu udah suatu kelebihan Nabila. Terus Nabila kalau misalnya lagi kayak gini kan nggak percaya diri gitu, ada nggak cerita ke orang, cerita ke teman atau curhat ke keluarga? Enggak, Bu. Bila lebih kayak memendam semuanya sendiri. Karena kalau cerita sama keluarga pun keluarga juga jarang gitu Bu mau mendengarkan. Kayak ya udah dituntut untuk bisa dan selesaiin kuliah itu gitu. Ya udah orang rumah hanya tahu itu gitu. Yang menjalaninya itu ya Bila gitu. Jadi Bila awalnya ngerasa nggak percaya diri di kampus karena sering membandingkan diri dengan orang lain Nabila. Terus nggak berani cerita ke keluarga karena keluarga nantinya bakalan lebih gitu. Baik Nabila, saya ngerti perasaan Nabila bagaimana. Oke, terus kayaknya aku kebanyakan terus lah. Nabila suka nulis nggak? Suka. Saran ibu bila nulis di buku notes. Tulis apa aja kekurangan Nabila. Terus itu kan udah kita tahu nih kekurangan Nabila apa aja. Bisa kita upgrade dari situ. Belum tentu bisa
jadi kekurangan Nabila itu adalah kelebihan dari diri Nabila sendiri, Nabila. Baik Bu. Sepertinya dia bisa sih Bu. Semoga bisa ya Nabila. Terus maaf tadi kayaknya Nabila ada sedikit buka cerita tentang keluarga nih. Boleh nggak Ibu tahu kenapa keluarga Nabila berkata seperti itu? Iya Ibu, kayak Bila tuh kan sebagai anak rantau Bu, jadi kayak orang keluarga tuh taunya Bila tuh ya kuliah, gimana hasilnya itu mereka kadang nggak nanya Bu, gimana kuliah Bila, belajarnya gimana, kayak ya udah orang tuh taunya keluarga tuh taunya Bila itu naik aja semester tiap ininya Bu, kayak udah semester berapa, tapi di dalam semester tuh mereka nggak tahu gitu Bu, gimana Bila kedua-keduanya waktu belajar. Saya paham Nabila, pasti itu sangat berat apa yang Nabila rasakan. Jadi karena itu ya Nabila nggak berani cerita ke keluarga. Iya Ibu. Jadi lebih kayak memendam aja sendiri Bu. Oke Nabila, mungkin Nabila orangnya memang mendem gitu, tapi itu nggak baik untuk diri Nabila sendiri karena bisa sakit dari dalam kalau Nabila sering mendem-mendem hal-hal yang sering buat sakit di hati Nabila. Oke, mungkin kedepannya kita akan lanjut sesi konseling. Hari ini bagaimana perasaan Nabila? Alhamdulillah sih Bu, lebih lega, lebih kayak udah curhat, jadi kayak merasa didengarkan. Jadi tadi kita udah membahas tentang Nabila nggak percaya diri, sering membandingkan diri dengan orang lain, sama tentang keluarga Nabila ya Nabila ya. Oke, di sesi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang notes yang saya tadi beri saran dan membahas tentang kenapa Nabila dan keluarga Nabila. Baik, terima kasih Nabila. Semoga apa tadi yang telah saya sampaikan ke Nabila cocok di Nabila dan bisa membuat Nabila lebih mengupgrade diri dan bisa membuat Nabila lebih percaya diri lagi. Ya, terima kasih ya Bu, Ya. sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Ya, sama-sama Nabila. Terima kasih kembali.